Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masih berada di modul yang keempat mengenai teknologi dalam blast furnace. Kita sekarang akan melihat mengenai sistem kendali atau sistem kontrol yang ada dalam blast furnace. Inilah sistem kendali yang ada dalam blast furnace. Yang pertama di bagian bawah adalah field instrumentation. Ini langsung berhubungan dengan pabriknya sendiri, dengan peralatan, dengan sensor dan lain-lain. Semua data ini akan masuk ke PLC atau DCS, Programmable Logic Control atau Distributed Control System. Setelah itu baru masuk ke level 2 control system. Ini sudah termasuk online dan juga offline untuk memberikan gambaran kepada operator seperti apa mengoperasikan furnace dengan baik. Kemudian di bagian atas ini sudah masuk ke plant information system yang bisa dikirimkan langsung ke direktur atau ke marketing atau ke bagian manajemen dari blast furnace ini. Ini contoh sistem kendali yang digunakan di control room di dalam blast furnace. Ini kita lihat ya, di dalam blast furnace sendiri. Jadi ini semuanya masih manual ini, tapi ini penting kadang-kadang di pabrik itu tidak hanya di komputer ini, tapi juga kadang-kadang kalau misalnya berupa alarm itu harus muncul di layar yang besar supaya orang bisa melihatnya dengan baik dibandingkan dengan hanya muncul di monitor-monitor ini. Kemudian di bagian belakang ini juga terlihat, bisa saja ini sama seperti yang ada di monitor supaya lebih jelas terlihat gitu untuk semua orang melihat dari bahan baku, kemudian temperatur dindingnya, pengumpanannya, tappingnya, bagaimana dengan gas yang akan masuk dalam blast furnace, dan lain-lain ya. Itu semua yang dikendalikan dengan di control room ini. Jadi contoh terlihat di bahan bakunya, ini sepertinya terlihat bin bunker, seperti apa kondisi bunkernya, apakah dia penuh, kosong, ini semua harus diumpankan secara baik dalam blast furnace, kokas, pellet, iron ore, baik sinter maupun pellet ya, maupun lam. Itu semua harus diumpankan ke dalam blast furnace. Kemudian sistem PCI-nya ini masih cerita mengenai stock host dan juga mengenai furnace charging-nya yang sebelumnya sudah disampaikan. Yang keluar dari masing-masing bin-nya ada vibro feeder, itu harus bisa dikendalikan. Kemudian ada ayakannya, ada screen. Setelah itu ada weighing hopper yang kita bisa tahu benar-benar berapa yang akan masuk ke dalam blast furnace. Setelah itu diumpankan baik dengan menggunakan belt conveyor atau dengan menggunakan skip cut. Tapi sekali lagi untuk blast furnace yang besar menggunakan belt conveyor. Kemudian ini di bagian atas dari blast furnace ini juga penuh dengan control system. Ini juga harus tahu apakah dia penuh, apakah dia kosong. Sensor di bagian atas untuk mengetahui apakah dia udah keluar dengan sempurna semuanya. Kemudian sini juga ada valve yang untuk membuka tutup untuk mengalirkan material dari sini masuk ke dalam blast furnace. Ya, kalau misalnya ini sekarang akan diumpankan, jadi ini harus dibuka. Ya, atau ini akan diumpankan, ini bagian bawahnya harus dibuka, tapi ini lagi dimasukkan dari belt conveyor, ini masuk sini, artinya ini udah penuh ini. Ini yang diumpankan ke sini harus dibuka, ini akan masuk ke situ. Kemudian di sini juga harus bisa dikontrol seperti apa posisinya, bagian mana akan dikontrol, sudutnya seperti apa, dan juga laju untuk dia berputar itu seperti apa. Itu semua harus dikendalikan dari control room, harus di set gitu ya. Ini kalau misalnya udah selesai diumpankan, jadi pas diumpankan ini juga jangan lupa ini ditutup ya. Ini juga harus ada sinyalnya balik ke control room apakah ini ketutup atau kebuka. Setelah itu sudah selesai diumpankan, ini bagian atasnya harus ditutup. Begitu ini ditutup, ini harus disamakan tekanannya dengan tekanan di bagian bawah ini disambung dengan pipa di bagian sini ya. Ada valve yang harus terbuka supaya gas ini bisa masuk ke situ atau bisa tekanannya supaya sama. Setelah itu baru ini dibuka valve-nya sehingga dia akan keluar masuk ke situ. Yang berikutnya adalah mengenai di dalam blast furnace itu sendiri, harus dilihat seperti apa temperatur di dalam ini. Kemudian ini juga dimonitor dengan menggunakan kamera. Kemudian temperatur di dinding ini semuanya diukur. Kadang-kadang juga ada probe yang dimasukkan ke tengah untuk bisa mengukur berapa kadar dari CO, kadar dari gas-gas yang ada dalam blast furnace, dan juga untuk melihat kondisi dalam blast furnace seperti apa tekanannya. Itu yang umum digunakan ya di bagian tengah dari blast furnace ini, termasuk di bagian bawah untuk memprediksi seperti apa ketinggian dari metalnya, kapan harus di tapping. Itu semuanya ada perkiraan yang harus dibawa ke dalam blast furnace sendiri. Di sini contohnya adalah kontrol dari proses temperatur. Kemudian ada alarm di situ muncul, temperaturnya tinggi di suatu sisi, ya harus hati-hati gitu atau harus dicek. Kemudian komposisi kimia dari gas buang atau gasnya, dan juga distribusi dari bagian atas dari material di sini seperti apa. Kemudian melihat temperatur di bagian tengah dari blast furnace, distribusi dari bahan bakunya, coal injection melalui tuyeres, kemudian mendeteksi juga kalau misalnya ada kebocoran di tuyeres ini, ada air masuk air keluar, itu harus sama airnya, heat loss, berapa kehilangan panas di situ. Kemudian juga menghitung berapa temperatur dari prosesnya,
seperti apa permeabilitas, apakah terjadi flooding, channeling. Kemudian digunakan juga untuk level 2, digunakan juga level 2 untuk mengendalikan proses ini menjadi lebih baik. Berikutnya mengenai gas cleaning, jadi gas ini keluar, kemudian dibersihkan dulu di bagian awal, kemudian ada yang kedua. Setelah itu digunakan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan TRT yang sebenarnya sudah dibahas, Top Gas Recovery Turbine System. Jadi di sini harus juga punya kontrolnya sendiri yang setelah dibersihkan ya, termasuk juga elektrostatic precipitator kalau misalnya ada, itu semua harus dikontrol dikendalikan atau dilihat kondisinya dari control room. Kemudian ini di hot stove-nya sendiri, yang mana yang sedang dibakar, yang mana sedang digunakan untuk mengalirkan gas dingin. Ini terlihat ini ada burnernya artinya reflektornya ini sedang dipanaskan. Ini sedang digunakan untuk menghembuskan gas dingin. Untuk kita bisa lihat di sini juga, ini artinya macam-macam ini. Kadang-kadang ada yang artinya yang warnanya hijau seperti ini artinya sedang beroperasi. Ini sedang beroperasi ya. Ini artinya sedang tidak beroperasi. Ada juga yang kebalikannya, yang warna merah itu maksudnya beroperasi, warna hijaunya itu maksudnya dia tidak beroperasi. Ada macam-macam, ini harus dilihat di masing-masing control system. Warnanya seperti apa, yang jelas ini ada di gambarnya di control room, yang mana sedang beroperasi, mana yang sedang digunakan valve-nya, mana pipanya sedang dialirkan sesuatu, mana yang sedang tidak. Nah ini juga menjadi seperti ini animasinya atau visualisasinya di HMI, di Human Machine Interface. Seperti apa kondisi di stove 1, stove 2, stove 3, valve mana yang dibuka, valve mana yang ditutup, ya, yang mana yang sekarang akan dialirkan gasnya. Jadi semua harus lihat di sini. Ini juga masih cerita mengenai stove di HMI-nya. Kemudian pendingin, kita butuh air ini akan dibawa kemana saja gitu, ke shell bagian mana saja, dan masing-masing distribusi seperti apa, apakah air tersebut cukup atau tidak gitu ya. Kemudian untuk case hose-nya pada saat dia tapping, ini biasanya yang dilihat metalnya mengalir gitu ya, masuk ke dalam metal untuk mengendalikan masuk ke dalam ladle. Ini dikendalikan juga bisa tidak perlu dari control room, ini biasanya di site langsung di tempatnya supaya jelas kelihatan ya. Ini sedang dialirkan metalnya ke situ. Kemudian juga untuk melihat apakah terjadi kebocoran, biasanya airnya yang masuk itu harus sama dengan air yang keluar. Jadi misalkan ini inlet, ini masuk ke dalam proses, bisa masuk dalam cooling sistem, bisa masuk dalam plate cooler atau stave cooler. Ini begitu keluar, ini seharusnya lajunya sama, hanya temperaturnya saja yang tinggi. Nah dari delta, dari perbedaan dari dua alat ukur ini valve ya, ini valve untuk membuka menutup, ini alat ukurnya. Kemudian ke situ, kemudian ini diukur lagi, kemudian ini valve untuk membuka menutup. Jadi alat ukur di sini jumlah dari air yang mengalir itu seharusnya sama, katakanlah di sini katakanlah ya 50 meter per jam, ini juga keluaran juga seharusnya sama 50 meter kubik per jam. Ini 50 meter kubik per jam, ini 50 meter kubik per jam. Artinya tidak ada kebocoran di situ. Tapi kalau misalnya di sini yang keluarnya kecil, ini masuknya 50, keluarnya 40, artinya 10-nya hilang, nggak tahu kemana, bocor. Nah itu bisa digunakan untuk detection system untuk waternya. Ini tipikal neraca material yang digunakan dalam blast furnace untuk menghasilkan 1 ton hot metal. Kita biasanya butuh biji dan juga flux sekitar 1,6 ton dalam bentuk sinter ya. Kemudian butuh kokas 0,36 ton, batu bara yang diinjeksikan melalui tuyers PCI 0,12 ton. Kemudian hot blast yang dihembuskan melalui tuyers yang sudah dipanaskan terlebih dahulu di hot stove, itu sekitar 1,36 ton, atau kalau misalnya dikonversikan ke meter kubik 1050 meter kubik. Ini kebutuhan udaranya, ini besar sekali ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya 1 ton hot metal, kalau misalnya 11.000 ton hot metal, ini pada saat per hari, ini kebutuhan dari udaranya 11,6 juta meter kubik. Jadi kalau misalnya Anda jangan dekat-dekat ini ke turbo blower, bisa semuanya dihisap, Anda tidak ada lagi udara untuk bernafas. Enggak. Tapi bisa seperti itu ya, karena dia butuh udara yang besar sekali di sini ke blast furnace untuk dia bernafas. Kemudian ini jumlah oksigen yang kadang-kadang digunakan di tuyers untuk meningkatkan kadar oksigen dalam hot blastnya. Ini jumlah metal yang dihasilkan 1 ton, ya, ini basisnya 1 ton metal. Kemudian slag yang dihasilkan 0,26 ton kira-kira ya. Kemudian ini off gas-nya 2,1 ton. Debu, ini kebutuhan, ini exhaust air for gas hose dedusting. Oh, ini untuk dedusting sistemnya biasanya ada debu dan lain-lain yang dikeluarkan. Ini jumlah yang dihisap. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dari air pendingin yang masing-masing dalam furnace, termasuk juga untuk granulasi 20 meter kubik per 1 ton hot metal.
Baik, ini kita sudah melihat semuanya sebenarnya dari, tidak semuanya, tapi sebagian besar kita sudah melihat mulai dari pengumpanan ke dalam blast furnace, sistemnya seperti apa, ada skip car, ada conveyor, kemudian begitu masuk dalam blast furnace sendiri untuk bagian atasnya ada dengan menggunakan double bell, ada dengan menggunakan rotating chute, kemudian setelah itu gas buangnya harus ditangani, harus menggunakan sebaiknya sendiri menggunakan TRT, top pressure recovery turbine untuk mengambil listrik yang ada dalam tekanan ya, jadi hanya perbedaan tekanan saja bisa diubah menjadi listrik. Kemudian stove kita sudah juga melihat, tapping system kita sudah melihat, tuyers juga sudah kita melihat, termasuk yang terakhir adalah mengenai otomatisasi dan kontrol dalam blast furnace. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai blast furnace teknologi ini. Jadi ini hanya sebagai gambaran kasar saja, awal saja, jadi tidak detail semua yang dibahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.